Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ivan Iflana dengan nomor induk mahasiswa 20 2001 2020 dari program studi Teknik Industri kelas A Universitas Sarjana Wiyatata Mahasiswa. Dalam video singkat ini saya akan menjelaskan dua mesin perkakas, yaitu mesin bubut dan milling beserta fungsi dan karakteristiknya masing-masing. Mesin bubut adalah mesin yang mengeluarkan material yang tidak diinginkan dari benda kerja yang berputar berupa chips dengan bantuan alat pemenuh benda kerja dan dapat digerakkan jauh ke dalam benda kerja. Fungsi utama mesin bubut adalah untuk menghilangkan logam dari suatu pekerjaan untuk memberikan bentuk dan ukuran yang diinginkan. Bagian-bagian mesin bubut: yang pertama, kepala tetap; yang kedua, kepala lepas; yang ketiga, tempat pahat; yang keempat, spindle; yang kelima, ulir pembawa; yang keenam, poros pejalan; yang ketujuh, eretan; yang kedelapan, alas mesin; yang kesembilan, cuk. Yang pertama adalah headstock, merupakan tempat transmisi gerak yang mengatur putaran yang dibutuhkan saat proses pembubutan. Headstock atau kepala tetap berfungsi sebagai dudukan cuk dan spindle, pengaturan kecepatan putaran spindle, tempat perlengkapan gearbox, dan sebagainya. Yang kedua adalah tailstock atau kepala lepas, merupakan komponen mesin bubut yang digunakan untuk mendukung atau menyangga sisi lain dari benda kerja. Tailstock berfungsi untuk menyangga benda kerja yang panjang, kedudukan cuk bor, primer, dan untuk proses permesinan bubut tirus di mesin bubut. Yang ketiga adalah tool post atau tempat pahat. Tool post adalah tempat rumah pahat yang berfungsi sebagai tempat dudukan pahat bubut dengan menggunakan pemegang pahat. Yang keempat adalah spindle. Spindle merupakan suatu poros tempat meletakkan plater. Spindle berfungsi untuk memutar plat hard disk yang disebut dengan spindle motor. Lead screw adalah poros berulir panjang yang terletak sedikit di bawah dan sejajar dengan tepian memanjang dari kepala tetap ke ekor tetap. Lead screw dihubungkan oleh roda gigi pada kepala tetap dan rotasi dapat dibalik. Feed through atau poros pejalan terletak di bawah ulir pengarah yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari gearbox cepat untuk menggerakkan mekanisme geladak ke arah melintang atau bentuk. Carriage atau eretan adalah tempat pahat dan apron, berfungsi untuk menahan beban dan mengarahkan pahat. Potong eretan atau carriage haruslah memiliki struktur yang kuat. Carriage ini memiliki dua cross slide yang berfungsi untuk mengarahkan pahat ke arah silang. Head atau alas mesin merupakan bagian kerangka utama mesin bubut yang di atas kerangka tersebut terdapat carriage serta headstock bertumpu serta bergerak. Adapun alur alas mesin berbentuk V, rata atau datar. Bed atau alas mesin berfungsi untuk kedudukan eretan atau carriage. Pada dasarnya adalah proses pengerjaan mesin bubut dalam pembuatan ulir. Langkah yang pertama adalah memajukan pahat pada diameter luar ulir. Setting ukuran pada eretan atas menjadi 0, mm. Tarik pahat keluar benda kerja sehingga pahat di luar benda kerja dengan jarak bebas sekitar 10 mm. Atur handle kisar menurut kabel kisar yang ada di mesin bubut. Geser handle gerakan eretan bawah untuk pembuatan ulir. Masukkan pahat dengan kedalaman potong sekitar 0,1 mm. Jalankan mesin sampai panjang ulir yang dibuat terdapat goresan pahat. Kemudian hentikan mesin dan tarik pahat keluar. Periksa ulir yang dibuat dengan menggunakan kaliber ulir
screw pitch gauge. Apabila sudah sesuai dengan proses pembuatan ulir, dilanjutkan. Kalau kisar belum sesuai, periksa posisi handle pilihan kisar pada mesin bubut. Gerakan pahat mundur dengan cara memutar spindle ke arah kebalikan. Hentikan setelah posisi pahat di depan benda kerja, atau gerakan seperti gerakan pahat untuk membuat poros lurus. Majukan pahat untuk kedalaman potong berikutnya dengan memajukan eretan atas. Pada kedalaman ulir maksimal, proses penyanyatan perlu dilakukan berulang-ulang. Selanjutnya adalah mesin milling. Mesin milling adalah alat potong yang dioperasikan oleh mesin yang diprogramkan dan dikelola oleh sistem komputer numerik control atau CNC untuk menyingkirkan atau memotong material dari benda kerja secara akurat. Bagian yang pertama yaitu motor penggerak. Motor penggerak ini memiliki fungsi untuk merubah energi listrik menjadi gerak mekanik yang akan menggerakkan spindle utama mesin, gerak otomatis saat melakukan setting, dan juga sistem pendingin atau coolant. Bagian selanjutnya yaitu bagian lengan atau arm. Bagian ini berfungsi untuk menghubungkan badan mesin dengan kepala mesin. Nah, pada bagian ini bisa diatur maju mundurnya seberapa panjang, kemudian juga bisa diatur sudutnya. Bagian selanjutnya adalah kepala mesin atau milling head. Milling head ini berfungsi sebagai tempat spindle mesin. Kemudian pada bagian ini juga bisa dilakukan gerakan untuk naik turun spindle. Kemudian juga bisa diatur kemiringan. Selanjutnya adalah spindle mesin. Bagian ini karena ini adalah mesin vice vertikal, maka posisinya adalah tegak lurus terhadap meja mesin. Selanjutnya adalah hardbore. Hardbore sendiri berfungsi untuk menghubungkan antara spindle mesin dengan kulit yang akan mencegah isoprat. Selanjutnya adalah meja mesin vice. Pada bagian ini berfungsi untuk memasang atau alat bantu pada mesin vice seperti ragum kepala pembagi lepas. Selanjutnya adalah saddle. Saddle sendiri berfungsi untuk membawa meja mesin vice saat digerakkan baik arah memanjang maupun melintang. Selanjutnya adalah knee. Knee sendiri berfungsi untuk menopang meja mesin vice dan terdapat dua alur yang dimana yang satu disatukan dengan saddle dan yang satu dihubungkan pada kolom atau tiang pada. Dan selanjutnya adalah alas mesin yang berfungsi untuk menampung air pendingin yang telah dipakai saat proses pengepresan. Selanjutnya adalah eretan. Pada mesin ini sendiri memiliki 3 eretan. Berwarna merah adalah eretan memanjang, kemudian yang berwarna kuning adalah eretan melintang, dan yang berwarna oranye adalah daratan untuk menggerakkan meja mesin pada saat naik dan turunnya mesin. Selanjutnya adalah kolom. Kolom sendiri berfungsi untuk menempelkan bagian-bagian mesin yang satu dengan yang lainnya untuk dihubungkan. Selanjutnya adalah ragum. Ragum sendiri memiliki fungsi untuk mencegah benda kerja saat proses pengepresan pada mesin. Angka selanjutnya adalah proses pengerjaan atau pembuatan helical bevel gear dengan menggunakan mesin milling. Langkah pertama yang kita harus lakukan adalah menyeting benda kerja yang akan digunakan. Contohnya seperti menyeting pisau, meja mesin, dan dividing head. Dalam proses pemakanan pertama, kedalaman profil gigi adalah 6 mm dan kedalaman pisau 3 mm. Sehingga dalam pembentukan profil gigi dilakukan 2 kali pemakanan. Selanjutnya, pemakanan yang pertama, kita melakukan pemutaran sebanyak jumlah gigi. Kemudian, setelah satu profil gigi terbentuk, kita putar benda kerja dengan dividing hand dan lakukan proses pemakanan sampai semua gigi terbentuk.